Kontestasi Pilpres semakin memanas dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebut rapor pemerintahan Presiden Jokowi soal penegakan hukum masuk dalam kategori buruk. Apakah pernyataan ini kritikan atau atas kinerja atau residu sakit hati terhadap putusan MK? Sudah bergabung bersama kami politikus senior PDIP Andreas Hugo Pereira, kemudian pengamat politik Ray Rangkuti, serta dari tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan. Bang Andreas, Bang Rangkuti, Bang Irfan, terima kasih sudah hadir di Metro hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Bung Ray, Mas Irfan. Saya ke Bang Andreas dulu ya, abang-abang ya. Jadi, Bang Andreas, jadi rapor buruk ini yang disebut oleh Ganjar, dilihatnya ini berdasarkan sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi atau dilihat karena putusan MK kemarin, Bang? Ya, saya kira kemarin pertanyaan saya perhatikan di video itu kan artinya ini di salah satu momen diskusi yang dimana ditanyakan ke Ganjar berkaitan dengan ya masalah hukum di Indonesia, dan saya kira penekanan dari Mas Ganjar di situ adalah intervensi ya menurunnya atau anjloknya penegakan hukum di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terkait di belakangan ini, terutama peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Dan di situ juga Mas Ganjar menekankan pada aspek intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum. Dan saya kira kita semua, saya kira ya bangsa ini, dunia pun melihat bagaimana peristiwa yang terjadi, intervensi kekuasaan itu menjadi suatu tontonan yang ya tentu sangat merugikan untuk proses penegakan hukum di Indonesia gitu. Dan juga ya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan intervensi kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu ini gitu. Dan saya kira ini hal yang faktual yang ada di dalam masyarakat kita hari ini gitu. Oke, Bang Andreas, tapi kan penegakan hukum di kabinet sekarang kan komandannya Mahfud MD. Dengan Ganjar menyinggung soal rapor penegakan hukum era Jokowi, apakah tidak menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, Bang? Saya kira Pak Mahfud pun ya memberikan pandangan-pandangan dan kritik yang juga cukup tajam terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan intervensi kekuasaan ini gitu. Cuma kan kita tahu bahwa kekuasaan tertinggi itu bukan ada pada Pak Mahfud gitu. Nah, dan koridor kekuasaan itu bukan hanya pada satu ruang, dan ruang yang lebih dominan itu yang kemudian menentukan bagaimana keputusan-keputusan yang dirasakan tidak adil di masyarakat. Dan itu yang dikomentari dan dimaksudkan oleh Mas Ganjar gitu. Oke. Bang Ray, saya minta tanggapannya ya, Bang ya. Jadi, ya. Bang, ini kan sebenarnya kalau kita lihat, ini bukan gayanya Ganjar untuk keras menembak langsung kritik seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Iya, saya kira kemarin waktu diskusi di sini juga, saya sudah pernah menyampaikan kalau ada pembagian atau pencabutan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita simak pidato dari 3 pasangan calon ini. Saya kira yang paling tegas menandakan satu sikap politik itu ada pada Ganjar Pranowo. Saya tulis itu, kira ada 4 poin yang disampaikan oleh Ganjar itu. Pertama adalah demokrasi yang lebih berkeadaban, kedua adalah penegakan hukum, ketiga adalah hak asasi manusia, dan yang keempat seingat saya itu adalah pemberantasan anti KKN anti korupsi anti KKN. Nah, dengan ini sebetulnya Ganjar mau mengatakan, gua nih dari sekarang beda nih sama Pak Jokowi, kira-kira gitu loh, dalam bacaan saya gitu ya. Nah, tetapi sekalipun bedanya, tetap beda dalam skala yang tidak sepenuhnya beda seperti yang diambil posisinya oleh Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan itu tagline-nya kan sudah perubahan dan keberlanjutan gitu ya. Tapi kiranya Ganjar mau mengatakan begini, semua hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan macam-macam, kita akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pak Jokowi. Sembari memperbaiki apa yang menjadi titik kelemahan dari Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir, yaitu berada di 5 yang kita sebutkan tadi. Hak asasi manusia, kemudian demokrasi yang lebih berkeadaban, anti KKN, ya
pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem hukum. Nah, itu menurut saya yang ditonjolkan oleh Ganjar sekarang, dan itu diperkuat lagi oleh beliau ketika debat atau diskusi di UMN itu gitu. Dan saya kira model ini akan menjadi model yang akan terus digaungkan oleh Ganjar ke depannya, karena bagaimanapun Ganjar membutuhkan satu spesifikasi pembeda dari dua pasangan yang lain. Kalau pasangan yang lain pertama itu dalam ini Pak Prabowo, ya 11-12 lah dengan Pak Jokowi, kira-kira begitulah ya. Kemudian ada versusnya di sana yaitu Anies Baswedan. Nah, kalau Ganjar mencoba mengambil jalan tengah, semua hal yang berhubungan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu akan kita lanjutkan. Bersamaan dengan itu, beberapa kelemahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, ya itu akan kita perbaiki. Dan yang apa itu yang berhubungan dengan ruhaninya ini gitu loh. Kan kalau hak asasi manusia, anti KKN, anti korupsi gitu ya, penegakan hukum, dan juga demokrasi berkeadaban itu berhubungan dengan ruhani bangsa ini gitu. Kenapa Ganjar mau mengambil itu? Ya karena memang ada pangsa pasar politik di situ yang kelas menengah ke atas umumnya berbicara di wilayah itu gitu. Yang boleh jadi sekarang belum menentukan calon mereka karena belum ada satupun kelihatan kandidat yang memang tegas-tegas mau menyatakan ini sebagai salah satu prioritas mereka. Oke, Bang Rey, jika Anda tadi sempat menyebutkan bahwa ini adalah jadi senjata Ganjar untuk menembak dan kedepannya akan seperti ini terus, apakah saat ini timingnya tepat? Ya justru menurut saya agak telat itu, karena kan setelah Gibran diputuskan dicalonkan itu kurang lebih udah 3 minggu ya sampai hari ini gitu. PDI itu seperti terombang ambing antara format di satu segi mereka mau keras, elektabilitas dikhawatirkan akan turun, tapi mau lembut. Nah itu diledek oleh Pak Jokowi dengan debut ya kok pakai drama-drama banget gitu. Seperti yang kemarin gitu. Jadi situasi yang terombang-ambing itulah kemudian sampai pada kesimpulan nggak bisa begitu, harus ada memang tegas. Kalau mau kita bersamanya di mana, kalau kita nggak mau bersamanya, tidak bersamanya di mana gitu. Sebab kalau terombang-ambing begini, elektabilitas hilang itu 4-5%, seperti yang diperlihatkan di beberapa lembaga survei gitu. Anies mungkin kalau Amin itu jelas, saya mau perubahan. Dia punya tagline sendiri sekarang, sehingga ya mereka yang nggak puas dengan Pak Prabowo pindah ke Amin gitu loh kira-kira. Nah setelah belajar dari situlah menurut saya dibutuhkan sekarang semacam ketegasan isu. Kita mau di mana posisinya gitu ya. Itu pertama. Nah yang kedua, kenapa sekarang dilakukan? Saya kira setelah PDI Perjuangan melihat efek dari mereka menonaktifkan atau memecat Gibran maupun Bobi. Kenyataannya dengan mereka memecatnya meskipun dengan cara yang ekstra hati-hati, itu implikasinya kepada mereka nggak kelihatan ada apa-apanya gitu. Artinya PDI mungkin dalam situasi yang mulai percaya kalau mereka sebetulnya bersikap lebih kritis kepada Pak Jokowi, tidak serta-merta memindahkan pemilih mereka yang ada sekarang ini pindah kepada Pak Prabowo gitu ya. Kalaupun itu terjadi, kan udah pindah 5-6% di tengah mereka kebingungan itu gitu. Nah sekarang menurut saya PDI mau menaikkan kembali ya posisi mereka, sehingga pemilih yang mungkin yang masih berada di katakanlah di wilayah yang belum menentukan pilihan itu, khususnya umumnya adalah kelas menengah ya, yang terdidik, ya ekonominya bagus gitu, lebih tertarik kepada pasangan ini. Justru bukan terlalu cepat menurut saya, justru menurut saya mereka relatif agak terlambat menentukan posisi ini. Oke, agak terlambat begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.